warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Indonesia PGRI. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Ibu Maguna Eliastuti MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggota dengan saya sendiri, Fatul Hanifah dengan NPM 202021500279, yang kedua Surti Puspitasari NPM 202021500256, yang ketiga Abdul Wahab Rianata dengan NPM 202021500332, yang keempat Eki Fabioga dengan NPM 202021500333, dan yang kelima Chandra Hadika dengan NPM 202021500115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surti Puspitasari dengan NPM 2020215256. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra Melayu klasik, cerita rakyat, dan hubungan sastra dengan masyarakat. A. Sastra Melayu klasik. Sastra Melayu klasik dibagi menjadi dua, yakni kesusastraan Melayu klasik dan kesusastraan rakyat. 1. Kesusastraan Melayu klasik. Sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Kedua, kesusastraan rakyat atau kesusastraan Melayu asli. Sastra rakyat adalah sastra yang hidup di tengah-tengah rakyat. Misalnya, cerita yang diturunkan oleh ibu kepada anaknya dalam buayan dan tukang cerita yang menuturkan kepada para penduduk. Cerita rakyat dibagi menjadi 4, yakni cerita asal-usul, cerita binatang, cerita jenaka, dan cerita pelipur lara. 1. Cerita asal-usul. Cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa, atau tempat tertentu yang mencampurkan fakta historis dengan mitos. Kedua, cerita binatang. Jenis karya sastra yang populer di mana dalam cerita ada seekor binatang yang memegang peranan penting, di mana cerita tersebut menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. 3. Cerita jenaka. Cerita rakyat yang berunsur membangkitkan rasa lucu, menggelitik, humor yang dapat membangkitkan tawa. 4. Cerita pelipur lara. Cerita yang dipakai untuk menghibur hati yang lara dan duka nestapa. Pada masa dahulu, sebelum ada radio dan TV, cerita pelipur lara adalah cerita yang sangat populer. Hubungan sastra dengan masyarakat. Sastra merupakan penggambaran kehidupan yang dituangkan melalui media tulisan. Terdapat hubungan yang erat antara sastra dan kehidupan, karena fungsi sosial sastra adalah bagaimana ia melibatkan dirinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Melalui sastra, pola pikir seseorang atau kelompok masyarakat dapat terpengaruh, karena sastra merupakan salah satu kebudayaan. Sedangkan salah satu kebudayaan adalah sebagai sistem nilai. Nilai-nilai yang ada kemudian dianggap sebagai kaidah yang dipercaya kebenarannya, sehingga pola pikir masyarakat melalui karya sastra. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu hubungan sejarah dan kesusastraan. Sejarah mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah. Sastra juga mengambil dari peristiwa-peristiwa sejarah sebagai bahannya. Di Yunani kuno dan di Tiongkok, sejarah sebagai bahannya. Sejarah Melayu adalah sebuah hasil sastra yang agung, memberikan gambaran yang hidup tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa dahulu atau lampau.
yang bersangkutan dengan manusia yang memiliki pengaruh pada masa kini dan masa yang akan datang, serta diberikan dengan fakta yang valid hingga dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan suatu fakta bahwa sejarah sangat erat hubungannya dengan sastra. Kemudian yang berikutnya yaitu peran fungsi karya sastra. Peran sastra klasik adalah sebagai pembentukan jati diri bangsa wahana dokumentasi nilai-nilai budaya masa lalu dan juga sebagai sumber nilai-nilai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gendika dengan NPM 2020215115. Nah, di sini saya akan memaparkan fungsi karya sastra. Fungsi karya sastra itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu fungsi rekreatif, yang kedua fungsi didaktif, yang ketiga fungsi estetis, yang keempat fungsi moralitas, yang kelima fungsi religius. Nah, yang pertama, fungsi rekreatif adalah media hiburan dalam kurung, yaitu sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. Yang kedua, fungsi didaktif dalam kurung sastra pendidikan, yaitu sastra yang mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, fungsi estetis, yaitu sastra harus menghadirkan nuansa keindahan melalui dunia seni atau untuk setiap penikmatnya. Nah, yang keempat, fungsi moralitas. Fungsi moralitas yaitu sastra yang mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau penikmatnya sehingga tahu moral yang baik dan buruknya, karena sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. Yang kelima, fungsi religius, yaitu sastra yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para penikmat atau pembaca sastra. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sastra Indonesia klasik. Yang pertama, anonim. Sebagian besar karya sastra Melayu klasik yang berkembang di tengah masyarakat tidak diketahui nama penciptaannya. Yang nomor 2, pralogis. Cerita-cerita yang termasuk sastra Melayu klasik banyak diwarnai oleh hal-hal gaib dan tidak masuk akal. Nomor 3, menggunakan bahasa Melayu klasik seperti kata konon, alkisah, dan sebagainya. Yang keempat, istana sentris atau peristiwa yang sebagian besar menceritakan tentang kehidupan istana seperti raja-raja, putri-putri, pangeran, pahlawan, dan lain sebagainya. Yang kelima, berkembang secara lisan, yaitu karya sastra yang berkembang dari mulut ke mulut. Yang keenam, universal. Karya sastra berlaku kapanpun, dimanapun, dan bagi siapapun terkait dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketujuh, didaktis, yaitu karya sastra yang memberikan pendidikan kepada pembacanya, baik moral maupun religius. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya sastra di Indonesia. Yang pertama, puisi. Puisi yaitu karya sastra yang bahasanya terikat oleh rima, irama, dan penyusunannya berupa larik dan bait dengan menggunakan kalimat yang indah. Yang berikutnya yaitu prosa. Bentuk seni sastra yang digambarkan dengan penggunaan bahasa yang bebas dan tidak terikat oleh ritme, sejak, atau aturan dan pedoman lainnya. Baik, saya Fatu Hanifah dengan NPM 202021500279.
Saya akan meneruskan presentasi yang disampaikan oleh teman saya mengenai jenis-jenis karya sastra di Indonesia. Yang ketiga, novel. Suatu karangan prosa yang bersifat cerita dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang atau tokoh cerita. Dikatakan kejadian luar biasa karena kejadian ini terdapat konflik suatu pertikaian yang mengakibatkan perubahan nasib tokohnya. Yang keempat, istilah roman berasal dari genre romance dari abad pertengahan yang merupakan cerita tentang kepahlawanan dan percintaan. Istilah roman berkembang di Jerman, Belanda, Prancis, dan bagian Eropa lainnya. Kelima, cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah suatu karangan prosa yang ceritanya tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata dan ceritanya singkat dan pendek. Yang keenam, drama. Drama merupakan sebuah bentuk dalam sastra yang dijelaskan dalam bahasa yang bebas dan panjang dan disajikan dalam dialog atau monolog. Terdapat beberapa macam dalam drama yaitu opera, komedi, tragedi, melodrama, dan sentratarik.